Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini ada rekan kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Rofli Barokah. Yang kedua ada Valenciana. Yang ketiga ada Muhammad Vicky. Dan yang keempat ada Hertin. Di sini saya ingin menjelaskan materi PPT saya, yaitu tentang analisis brand association masyarakat pada smartphone Oppo. Selanjutnya saya menjelaskan pada latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangannya, teknologi ini semakin canggih berdampak pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk dapat menyikapi hal tersebut, para pelaku usaha harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan posisi produk yang kuat di benak pelanggannya. Fenomena ini yang ada telah membuat para pengusaha menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka. Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah merek. Merek memegang peran penting dalam pemasaran. Merek juga aset terbesar bagi perusahaan karena merek yang sudah dikenal di pasar akan diingat dan dalam benak konsumen. Oke, selanjutnya di sini ada definisi brand atau merek. Membicarakan tentang brand merek tidaklah asing, bahkan bagi sektor swasta dalam komunikasi pemasaran brand merek dapat dikatakan sebagai entitas utama. Terdapat beberapa definisi brand merek menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Neumeier. Brand merupakan good feeling, yaitu perasaan mendalam mengenai produk, jasa, dan perusahaan. Yang kedua ada menurut Kotler. Brand adalah janji dari produsen untuk menyampaikan sekumpulan keistimewaan, keuntungan, dan layanan secara konsisten terhadap konsumen. Dan yang ketiga itu menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Brand merek adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui penawaran akan berhasil apabila diikuti dengan memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli atau sasaran. Peranan dan kegunaan merek. Merek memegang peranan sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat kita menawarkan sesuatu kepada konsumen. Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil merek tersebut. Pesaing bisa saja menawarkan produk yang sangat mirip, tapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang sama. Selanjutnya adalah elemen-elemen brand equity. Yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness adalah menunjukkan bahwa calon pelanggan mengenali dan mengingat barang maupun jasa bahwa mereka mengingat merek dari suatu bagian kategori tertentu. Yang kedua adalah brand perceived quality, yaitu menunjukkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen, kualitas, atau keunggulan pada saat barang maupun jasa layanan yang berkesan. Yang ketiga adalah brand association, yaitu menunjukkan citra suatu kesan pada merek yang berkaitan dengan kebiasaan lifestyle, atribut, barang maupun jasa, persaingan harga, keuntungan, dan sebagainya. Yang keempat adalah brand loyalty, menunjukkan terikatnya pelanggan dalam barang maupun jasa dengan suatu merek produk yang diyakinkan. Selanjutnya adalah brand association. Brand association adalah persepsi konsumen tentang beragam atribut, citra, atau kesan yang dimiliki oleh suatu brand menurut dari Sumarwan dan Ciptono. Menurut American Marketing Association Kotler tahun 2007 nomor 332, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol rancangan, atau kombinasi yang dapat mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual agar dapat membedakan produk tersebut dari produk pesaing. Berikut ahli-ahlinya. Yang pertama adalah Eckert dalam Rangkuti tahun 2008. Menurut ahli tersebut, asosiasi tersebut disusun dalam kelompok ingatan yang tertentu. Yang kedua adalah Durianto DKK tahun 2004. Menurut ahli tersebut, asosiasi merek adalah suatu segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya. Yang ketiga adalah Ciptono pada tahun 2005. Menurut ahli tersebut, brand association adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. Baik, perkenalkan nama saya Hertianus Jai, NIM 64212210.
Ini kita masuk pada materinya, yaitu metode pengumpulan data. Ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada beberapa toko yang menjual smartphone merek Oppo untuk memperoleh data perusahaan dan pelanggan. Yang kedua yaitu kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulisan menyebarkan dalam format Google Form yang berisi sebagai pertanyaan mengenai smartphone Oppo. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Analisis data dan pembahasan. Di sini ada profil PT World Inovatif Telekomunikatif Oppo, layanan elektronik dan teknologi global yang berdampak langsung di lebih dari 20 negara termasuk Amerika Serikat, Cina, Australia, dan masih banyak negara lain. Yang kedua yaitu profil smartphone Oppo. Saat ini Oppo menduduki peringkat keempat, yaitu smartphone dalam pada pasar global di dunia dengan struktur adalah yaitu selfie yang digunakan untuk seluruh orang yang berjiwa muda di seluruh dunia. Saat ini Oppo sudah berdiri selama kurang lebih 5 tahun dari Indonesia, yang bermula dari 20. Analisis pemahaman hasil responden menjawab pertanyaan brand association dengan menggunakan Google Form sebagai berikut. Tabel dari hasil riset produk Oppo di Google Form. Rekapitulasi jawaban responden brand association Oppo. Pertanyaan 1. Oppo adalah smartphone dengan inovasi desain dan teknologi yang tinggi. Jawabannya ada 41 dan jawaban tidak ada 9. Pertanyaan kedua, Oppo merupakan merek smartphone yang terkenal sehingga mudah menjualnya kembali dengan nilai jual kembalinya yang tetap tinggi. Jawabannya 38, jawaban tidak ada 12. Pertanyaan ketiga, Oppo adalah smartphone yang diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasnya tinggi atau terpercaya. Jawabannya ada 49 dan jawaban tidak ada 1. Pertanyaan keempat, Oppo adalah smartphone kemampuan penangkapan sinyal yang kuat. Jawaban ya ada 44 dan jawaban tidak ada 6. Pertanyaan kelima, Oppo adalah smartphone yang memiliki performa yang sangat tinggi. Jawabannya ada 39 dan jawaban tidak ada 11. Pertanyaan keenam, Oppo adalah smartphone yang memiliki kualitas suara yang jernih. Jawabannya ada 43 dan jawaban yang tidak ada 7. Pertanyaan ketujuh, smartphone merek Oppo merupakan smartphone dengan sistem operasi yang mudah digunakan. Jawabannya ada 49 dan jawaban tidak ada 1. Kesimpulannya, dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan rumus Korkan Q-Test, dapat diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan erat dengan produk smartphone merek Oppo antara lain: 1. Oppo adalah smartphone yang diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasnya tinggi atau terpercaya. 2. Oppo adalah smartphone dengan kemampuan penangkapan sinyal yang kuat. Ketiga, smartphone merek Oppo merupakan smartphone dengan sistem operasi yang mudah digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok kelima yang beranggotakan Rofli Barokah, Valenciana, Muhammad Fikri, dan Hertinianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.